Ya mestinya soft skill itu diseimbangkan dengan hard skillnya. Jadi jangan hanya soft skillnya saja yang menonjol ya, artinya kepribadiannya baik tapi tidak tahu ilmunya, banyak yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang hard skillnya terlalu menonjol, soft skillnya kurang. Nah sebaiknya kalau sebagai mahasiswa mestinya ya belajarnya dua-duanya. Jadi biar nanti kehidupannya itu seimbang, nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga tidak untuk masyarakat semuanya ya. Jadi dirinya malah dilupakan. Ada yang seperti itu lah. Nah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa itu soft skill? Soft skill itu kemampuan soft skill itu kemampuan di luar yang kita dapatkan di kampus atau sekolah gitu. Jadi yang bisa kita pelajari dari teman-teman, dari komunitas, dari buku, dari teman-teman pergaulan lah. Menurut aku, soft skill itu kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri, yang berasal dari pengalaman, terus kemudian dari pendidikan juga, yang berada dalam diri kita, yang bisa dilatih. Contohnya seperti organisasi, seperti kedisiplinan juga, yang bisa membawa kita ke arah yang lebih maju dan juga membawa ke arah yang benar-benar bisa membimbing kita buat untuk ke depan. Kamu mempunyai soft skill atau mengembangkan soft skill? Pentingnya soft skill itu ketika kita udah saat kita udah jadi sarjana dan di dunia kerja, dan saat itu juga itu yang namanya soft skill itu sangat berguna untuk ketika kita menyesuaikan dengan bagaimana kita di jabatan atau dengan supervisor atau dengan manajer kita dalam melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan atau ketika kita dapat tulisan dari atasan. Penting sekali. Menurut saya jauh lebih penting daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di sekolah, di kampus, karena sebagian besar pekerjaan yang akan kita jalani nanti lebih berhubungan dengan soft skill plus dengan skill kemampuan yang sudah kita dapat di kampus. Bagaimana cara mengembangkan soft skill Kalau di lingkup mahasiswa itu contoh pengembangannya ya satu bisa ikut UKM atau itu ikut organisasi kemahasiswaan atau ormawa, ada senat, ada BEM, atau kalau misalnya mau yang sekedar untuk melatih soft skill ketika dalam suatu acara atau event kita join di situ ya kepanitiaan suatu acara bisa lingkup fakultas atau di kampus ini? Bagaimana mengembangkan soft skill? Soft skill dikembangkan ya melalui itu tadi, komunitas, pergaulan dalam suatu kelompok, belajar dalam kepanitiaan, kepengurusan, BEM, senat itu salah satu hal yang penting dalam kampus. UKM itu sangat membantu dalam mengembangkan soft skill. Tuh. Terus menurut kamu di Unika sendiri ada nggak sih wadah buat ngembangin soft skill? Ada banget. Contohnya seperti UKM, terus BEM, SEM, SEMU, BEMU, pokoknya yang serba kayak organisasi. Ya seperti yang saya katakan tadi, banyak tempat wadah untuk mengembangkan soft skill. Kalau suka panjat tebing ya ikut UKM Wana, ikut kalau yang punya kemampuan karate atau taekwondo ya ikut UKM seperti itu, suka basket ikut UKM basket, seperti itulah. Jadi banyak wadah untuk mengembangkan soft skill di kampus ini. Dan itu di Unika ini banyak sekali saya temui, ada ormawa, ada UKM yang mewadahi kayak gitu, dan lebih hebatnya itu ketika ada suatu acara dan mereka membutuhkan banyak personil dalam panitia itu, sehingga adanya open recruitment, jadi tidak hanya panitia internal tapi juga mengambil panitia eksternal. Soft skill menurut saya ya skill yang soft ya. Ya soft itu artinya ya bukan hard. Kalau hard itu kan
kemampuan yang diberikan si pengajar sesuai dengan kompetensinya. Misalnya kalau saya ngajar elektro ya berarti yang saya berikan ya seputar apa itu elektro ya. Tapi kalau soft skill kan yang di luar itu. Jadi semacam integritas, kepribadian dan sebagainya itu masuknya di soft skill. Artinya ya di pengembangan pribadi masing-masing. Ya bisa dibayangkan kalau software dan hardware itu kan beda sama sekali. Kalau hardware itu perangkat kerasnya, tapi kalau software itu yang mengendalikan si perangkat keras itu. Ya saya kira bayangannya sama. Kalau soft skill ya, kalau hard skill itu adalah kompetensinya, kalau soft skill adalah bagaimana mengelola kompetensi itu supaya bisa jadi maksimal. Ya seperti ini ya, misalnya kita punya kemampuan untuk membuat sistem kendali gitu ya. Kalau soft skill kita bagus, maka alat itu ya bisa dipakai untuk kebaikan, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Tapi kalau soft skill kita nggak bagus ya akhirnya jadi teroris barangkali ya. Jadi malah dipakai untuk bikin bom, untuk bikin macam-macam yang merusak. Ya saya kira itu soft skill. Lalu yang kedua, seberapa penting Pak soft skill itu? Itu sangat penting ya. Jadi kalau menurut saya soft skill itu sebenarnya dibanding dengan hard skill ya harusnya 50-50 ya. 50%. Jadi mampu di hard skill ya harus mampu di soft skillnya juga. Jadi nggak boleh hard skillnya yang 25, soft skillnya 75 gitu ya, tahu mengelola tapi nggak tahu yang dikelola apa. Sebaiknya berimbang saya kira. Terus bagaimana sih Pak cara mengembangkan soft skill itu? Mengembangkan soft skill ya caranya macam-macam ya. Salah satunya bersosialisasi ya, cari kawan yang banyak, terus cari orang-orang yang ngerti cara mengembangkan kepribadian, atau mungkin barangkali ya istilahnya kursus kepribadian lah ya, atau kalau artis-artis itu kan ada ya kursus pengembangan diri atau apa gitu. Tapi kalau di Unika kayaknya ada ATGW itu kan juga mengembangkan soft skill. Kalau di Unika ada nggak Pak pengembangan soft skill? Wadah buat mahasiswa mengembangkan soft skill? Oh ada lah, yang dilakukan di WR3 itu kan soft skill. Jadi ada salah satunya kayak ATGW itu ya, terus LKTD, LKTM itu sebenarnya kan juga cara-cara untuk meningkatkan soft skill. Terus ada kompetisi-kompetisi seperti SOTI dan sebagainya, itu juga salah satu cara mengembangkan soft skill sebenarnya.